Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain. Qala babu kaifa tuhillul haidu bil haji wal umrah. Bab menerangkan tentang bagaimana caranya orang haid itu ihram haji ataupun umrah. Jadi orang haid itu boleh ihram haji, boleh ihram umrah. Yang tak boleh apa? Tawafnya saja. Jadi tawafnya nunggu selesai haidnya. Wa bilaikul hadatsana Yahya bin Katsirin qala an-nabiy qala hadatsana Laits qala an Ukail bin Shihab an Urwah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa minna man halla bil umratin wa minna man halla bil haji wa qadimna Makkah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahrama bi umratin wa lam yuhdi falyuhlil wa man ahrama bi umratin wa ahda fala yahillu hatta yahilla bi nahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Sayyidah Aisyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah untuk haji wada. Haji pamitan, haji pamit yang terakhir wadaan. Faminna haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminna man hala bi umratin wa minna man hala bi hajjin. Sebagian kami ada yang ihram umrah, sebagian kami lagi ada yang ihram haji. Enggak sama, satu kloter dengan Rasulullah. Yang ada satu ihram haji, yang sebagian ihram haji, sebagian ihram umrah gitu. Jadi Rasulullah memang sengaja membuat seperti ini agar kita zaman sekarang ini bisa mencontoh. Mana yang lebih senang umrah dulu? Umrah. Yang langsung haji ifrat kuat langsung bagus. Nah, itu dicontohkan semuanya. Jadi ada sebagian umrah, ada sebagian haji langsung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahrama bi umratin falam yuhdi falyuhlil. Kata Rasulullah setelah sampai di Mekah, barang siapa yang tadi ihram umrah, ya, tetapi dia tidak membawa sembelihan, maka hendaklah dia bertahallul, selesaikan umrahnya. Wa man ahrama bi umratin wa ahda fala yahillu hatta yahilla bi nahrin. Sedangkan siapa yang ihram umrah tapi dia bawa hadyun, maka dia jangan tahallul dulu sampai nanti hari nahar, hari penyembelihan, sampai hadyunnya disembelih baru binahri hadiyah, baru dia tahallul. Wa man ahalla bi hajjin falyutimma hajjatah hajjahu. Barang siapa yang ihram haji, maka hendaklah menyempurnakan hajinya. Qala fakhaitu falam azal haidan hatta kana yaum Arafah. Kata Sayyidah Aisyah, kami haid. Saya haid dan haid sampai hari Arafah. Falam uhlil illa bi umrah. Jadi sampai Arafah ini sudah harus mestinya ihram haji. Pada waktu itu aku belum ihram haji lagi, aku masih ihram umrah. Karena ketika aku masuk ke Mekah, posisinya sedang haid, gak bisa tawaf, kata Sayyidah Aisyah. Kalau orang sekarang kan pakai pil, Sayyidah Aisyah tak pakai minum pil. Istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam al anquda ra'si wa amtashit wa amtashita wa uhilla bihajjin wa atrukul umrah. Dan Rasulullah kemudian menyuruh aku untuk melepaskan rambutku, ya, bersisir, kemudian aku ihram haji dan aku meninggalkan umrahku. Disuruh ihram haji sama Rasulullah, meninggalkan ihram umrahnya.
Fa fa'altu dzalika hatta qadaitu haji. Aku lakukan itu sampai aku selesai melakukan ibadah haji. Fa bazamai Abdurrahman bin Abi Bakrin wa amarani an antamira makana umrati minat Tan'im. Setelah selesai hajinya semuanya, kemudian Rasulullah SAW mengutus Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya sendiri, dan Rasulullah menyuruh aku untuk berumrah menggantikan umrohku yang kemarin waktu itu belum selesai, disuruh mengganti dengan ihram haji. Dan saya ihramnya dari Tan'im, yang sampai sekarang ini orang kalau nak umrah pergi ke Tan'im, pergi ke Tan'im. Ini dia Tan'im yang dimaksud. Babu iqbalil mahidi wa idbari wa kunna nisaun yab'azna ila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bidurrijah fiha al-kursuf fihi as-sufratu fatakulu la taj'alna hatta tarainal al-qussatal bayda turidu bidzalika tuhra minal haid wa balagha ibnata Zaid bin Thabitin anna nisa'an yad'una bil masabih min jawfil lail yanzurna ila at-tuhri wa qalat ma kana an-nisa'u yasda'na hadha wa 'abat alaihin. Bab menerangkan tentang wanita ngecek apakah sudah suci atau belum haid. Darahnya ini sudah berhenti apa belum. Itu. Wa kunna nisaun yab'atsna ila Aisyah. Kami perempuan-perempuan ya mengirim kepada Sayyidah Aisyah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidurijah fiha al-kursuf fihi as-sufratu fataqulu la taj'alna hatta tarainal al-qassata al-bayda. Al-qassata al-bayda. Jadi orang-orang perempuan, wanita-wanita perempuan waktu itu dia mengirimkan semacam apa nih? Ya semacam kapas. Kapas tuh yang digunakan untuk ngecek apakah darah ini sudah berhenti belum, gitu kan. Ditunjukkan kepada Sayyidah Aisyah. Ini Kak, maksudnya ini macam gini, ini darah ini berarti sudah selesai, kami mandi apa, terus sholat apa belum, gitu. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau terburu-buru mandi maksudnya, sampai engkau melihat, istilahnya kapas tuh kapas yang putih. Maksudnya kapas tuh ketika ditempelkan, dicek untuk ke dalam tuh kapasnya gini, itu tetap putih. Dia tidak ada bekas kuningnya apa, betul-betul darah tuh sudah berhenti. Itu maksudnya kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Gitu. Jadi ada caranya, bukan kayaknya udah berhenti nih, macam orang kencing tak gitu toh. Dia harus dipakai kapas dan kadang pakai minyak wangi gitu. Turidu bidzalika tuhra minal haid, yaitu yang dimaksud Sayyidah Aisyah maksudnya yaitu bersih dari haid. Ketika maksudnya sudah bersih betul, kering dia, yang untuk ngecek tuh kering, tidak ada bekas basah-basahnya, itu berarti sudah kering. Fa balagha ibnata Zaid bin Thabit anna nisa'an yad'una bil masabi min jawfil lail yadunna ila turi fa qalat ma kana nisa'u yad'una hadha wa 'abad alayhin. Dan ada berita sampai ke putrinya Zaid bin Thabit bahwa perempuan-perempuan pada waktu itu malam-malam hari mereka pakai lampu. Tengah-tengah malam perempuan-perempuan itu dia pakai lampu untuk melihat, untuk melihat ini darahnya ini sudah berhenti apa belum. Pakai lampu malam-malam apa kok terang-terang. Ternyata pada wanita itu melihat apakah ini sudah berhenti belum darahnya ini. Gitu. Terus apa kata
Faqalat maka nisa'u yasna'na hadza wa abad alaihin. Kata putrinya Zaid bin Sabit, kata ini dulu wanita-wanita dulu tak begini caranya, bukan nengoknya pakai lampu. Kalau sekarang mungkin ada senter lebih canggih lagi, lebih senter. Kalau dulu pakai lampu nengoknya. Kata putrinya Zaid bin Sabit, enggak gini caranya, bukan pakai lampu gitu, tapi pakai kapas. Itu loh maksudnya, bukan dilihat pakai lampu, enggak gitu. Wa abad alaihin, dan putrinya Zaid bin Sabit, abad itu mencela mereka, maksudnya menyalahkan mereka, jangan gitu, masa kayak gitu, jangan pakai lampu, pakai kapas saja gitu. Wa bi ilai qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Hisham an Abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anna Fatimah binti Abi Hafsin binti Abi Hubaysh kanat tustahadu fasa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dzaliki irqun wa laysat bil haidah. Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh, dia waktu itu istihadah, kemudian tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Itu adalah irik, laysat bil haidah. Irik yaitu ya darah tapi bukan darah haid. Itu bukan haid. Kalau haid itu udah harinya biasanya sudah ada hari tertentunya. Di antara ciri-cirinya tidak akan lebih dari 15 hari atau pakai hari kebiasaan. Kalau ada kok lebih dari hari kebiasaannya, ini kok panjang. Biasanya 7 hari kan sampai 20 hari darah keluar. Berarti lebihnya itu adalah istihadah. Berarti wajib mandi, wajib sholat. Bukan 20 hari haidnya, enggak ada haid 20 hari, itu tidak ada. Tidak ada haid 20 hari. Haid 1 bulan. Sebulan tak sholat. Macam mana? Itu namanya istihadah. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili. Kalau datang haid ya berhenti sholat engkau. Kalau haidnya datang maka mandi. Maka kalau haidnya sudah habis maka mandi gitu. Maksudnya wasalli dan salat. Jadi darah istihadah itu bukan haid dan wajib salat. Walaupun sama-sama darahnya keluar itu, tapi hukumnya berbeda. Babul la taqdil haidu salata wa qala Jabir wa Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam tadau salah. Bab menerangkan bahwa orang wanita haid itu tidak mengqadha salatnya. Ya, mengqadha. Sayyidina Jabir mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadau salah, dia meninggalkan maksudnya tak salat, dan tidak salatnya itu tidak diqadha. Yang diqadha mana? Yang diqadha yang terlambat. Zuhur jam 12, jam 12.30 belum sholat zuhur, haidnya datang, tuh wajib diqadha. Itu wajib diqadha. Karena dia teledor. Tapi kalau sholat di masa-masa haid yang enggak diqadha, haid 7 hari, yang enggak diqadha salatnya. Kalau diqadha salatnya lumayan, orang perempuan ada haid kemarin 10 hari, setiap bulan mengqadha salat 10 hari. 10 hari enggak diqadha. Tapi kalau puasa diqadha, salat tidak. Tidaknya yaitu di hari-hari full haid. Ya, bukan di waktu dia tidak sedang haid tapi dia lambat salat, akhirnya darahnya datang belum sholat. Nah itu teledor, itu diqadha. Wa bi ilaikul hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah qala hadatsani Mumadatun anna imra'atan qalat li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha atajzi idana salataha idza tawrat faqalat haruriyah anti kunna
kunna tahidu man Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi aw qalat fala taf'alhu. Hadis diriwayatkan oleh Mu'adzah. Ada seorang wanita berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tanya, apakah salah seorang kami perempuan itu dia mengqadha salatnya apabila dia sudah suci, haidnya 6 hari, apakah salat yang ketika 6 hari itu diqadha? Idza tahura, ketika sudah suci, faqalat haruriyah anti kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muru nabi. Apakah kau haruriyah? Kami haid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ya'muru nabi, tapi Rasulullah tidak menyuruh kami untuk mengqadha salat. Ya sudah 6 hari enggak salat ya bonus. 10 hari haidnya enggak salat ya bonus. Nah, tapi puasa 10 hari ya diqadha puasanya. Bonus, enak betul. Suka dia kalau Ramadan haidnya panjang tak pakai puasa. Kalau puasa diqadha, salat yang tidak. Au qalat la fala naf'alu, atau kata Sayyidah Aisyah, kami tidak melakukan qadha tersebut. Babun naumi mal haidi wa ya fi siyabiha. Bab menerangkan tidur dengan wanita yang haid dan dia berpakaian, wanita haid tersebut. Ngapa kok ada bab macam gini? Karena dulu zaman jahiliyah wanita haid itu dilempar keluar rumah. Tak boleh tidur serumah dengan suaminya, Pak. Beruntung Islam datang, haid tetap di rumah. Tidur sebelah suaminya. Boleh. Dulu tak ada can. Zaman jahiliyah haid lempar jauh-jauh sana. Tak mandi, tak apa. Kotor perempuan. Islam masuk. Sampai ada babun naum al haid, tidur bersama wanita yang haid, istrinya haid tapi suaminya tidur bersamanya di ranjang satu. Kok aneh betul ada bab macam gini? Iya, karena dulu di zaman jahiliyah wanita-wanita haid tidak tidur bersama suaminya, tetapi diasingkan. Makanya bab ini ada. Kalau kita zaman sekarang kaget, apa bab ini tak paham. Nah, itu asal muasalnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.